Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisahkan tentang pemuda miskin yang menemukan bayi Nyi Roro Kidul. Ternyata bayi itu yang mengubah nasibnya. Sebelumnya saya sarankan menulis sholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga kita selalu diberikan keberlimpahan rezeki setiap harinya. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Raka. Ia adalah anak yatim piatu yang hidup sebatang kara sejak kecil. Rumahnya hanya gubuk reyot peninggalan orang tuanya, berdinding anyaman bambu dengan atap daun rumbia yang sudah bocor di sana-sini. Setiap hari, Raka melaut menggunakan perahu kecil yang kayunya sudah lapuk dimakan usia. Ia mencari ikan untuk sekadar bertahan hidup, meski hasil tangkapannya tak selalu banyak. Warga desa mengenalnya sebagai pemuda baik hati, namun sering diremehkan karena kemiskinannya. Suatu malam, angin bertiup kencang membawa aroma asin laut yang menyengat. Setelah semalaman berjuang melawan arus, Raka pulang dengan hasil tangkapan yang sangat sedikit. Saat hendak menarik perahunya ke tepian, pandangannya tertuju pada sesuatu yang terombang-ambing di bibir pantai. Dari kejauhan, benda itu terlihat seperti gumpalan kain berwarna hijau berkilau. Dengan rasa penasaran, Raka mendekat perlahan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat gumpalan itu bergerak pelan. Ketika ia membuka kain tersebut, betapa terkejutnya ia mendapati seorang bayi perempuan mungil terbaring di dalamnya. Kulit bayi itu putih bersih, rambutnya hitam lebat, dan matanya terpejam seolah sedang tidur lelap. Anehnya, bayi itu tidak menangis meski tubuhnya basah oleh air laut. Raka terdiam, pikirannya berkecamuk antara takut, bingung, dan kasihan. Astagfirullah, bayi siapa ini? Gumamnya lirih, hatinya bergejolak, ingin meninggalkan bayi itu, namun nuraninya tidak tega. Di tengah malam yang dingin, suara deburan ombak seolah membisikkan sesuatu ke telinganya. Raka menghela napas panjang, lalu perlahan menggendong bayi itu dalam pelukannya. Seolah ada rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia memeluk bayi tersebut. Dengan hati-hati, ia membawa bayi itu pulang ke gubuknya tanpa tahu bahwa keputusannya malam itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Raka terus dihantui rasa takut dan keraguan. Ia tak tahu dari mana bayi itu berasal, apalagi bagaimana bisa ada di pinggir pantai di malam yang begitu mencekam. Sesampainya di rumah, Raka segera menyalakan pelita kecil untuk menerangi gubuknya yang gelap. Cahaya remang-remang menyorot wajah bayi mungil itu. Raka duduk di sudut ruangan, menatap bayi tersebut dengan perasaan campur aduk. "Siapa kau, Nak? Kenapa kau ada di pantai malam-malam begini?" bisiknya pelan. Bayi itu tetap terlelap, wajahnya begitu tenang seolah tidak merasakan dinginnya malam. Malam itu, Raka nyaris tak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk terjaga, sesekali menatap bayi yang tidur di sampingnya. Di benaknya, muncul banyak pertanyaan. Bagaimana jika besok pagi warga desa menuduhnya yang bukan-bukan? Bagaimana jika bayi itu adalah titipan makhluk halus? Namun, setiap kali rasa takut menyelimuti hatinya, ia kembali menatap wajah polos bayi itu dan rasa iba mengalahkan segalanya. Menjelang subuh, bayi itu terbangun. Kedua matanya yang bening terbuka perlahan, menatap Raka dengan tatapan yang begitu dalam. Aneh, bayi itu sama sekali tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis seolah merasa nyaman di pelukan pemuda miskin itu. Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Raka. Sudah lama ia tak merasakan kasih sayang, dan kini seorang bayi yang bahkan tak ia kenal mampu menghangatkan hatinya yang selama ini penuh luka. "Mulai hari ini, kau anakku," bisik Raka dengan suara bergetar. Ia tak itu berasal, yang ia tahu hanya satu,
Tuhan pasti punya rencana di balik pertemuannya dengan bayi mungil ini. Namun, tanpa ia sadari, keputusannya malam itu akan membawa badai fitnah yang kelak mengguncang seluruh desa. Sejak bayi perempuan itu dibawa pulang oleh Raka, kehidupan pemuda miskin itu berubah drastis. Awalnya, warga desa hanya sekadar berbisik di belakang tentang kehadiran bayi tersebut. Namun, semakin hari gosip itu semakin liar, hingga menyebar ke seluruh penjuru desa. Para tetangga mulai berani mencibir secara terang-terangan. Pemuda miskin itu pasti menemukan bayi itu di hutan karena hasil perbuatan dosanya sendiri, ucap seorang ibu-ibu di pinggir jalan sambil menatap tajam ke rumah kecil Raka. Apa mungkin bayi itu anak perempuan simpanannya? Atau jangan-jangan bayi siluman yang menyamar jadi manusia? Sahut yang lain sambil tertawa sinis. Setiap kali Raka keluar rumah untuk melaut, pandangan sinis warga desa selalu mengiringi langkahnya. Namun, pemuda itu hanya menundukkan kepala, menahan perih di hatinya. Ia sadar, melawan hanya akan membuat fitnah semakin menjadi-jadi. Di malam hari, ketika Raka duduk di sudut rumah kecilnya sambil menimang bayi itu, air matanya menetes perlahan. "Kenapa mereka begitu kejam, Nak?" bisiknya sambil membelai kepala bayi mungil itu. Meski begitu, Raka tak pernah sedikit pun berniat membuang bayi tersebut. Baginya, bayi itu adalah titipan Tuhan yang harus ia jaga, walau seluruh dunia menghujatnya. Suatu malam, beberapa pemuda desa diam-diam datang ke rumah Raka. Mereka melempar batu ke atap rumahnya, membuat suara berisik yang memekakkan telinga. "Keluar kau, Raka, kembalikan bayi siluman itu ke laut. Kami tidak mau ada bencana di desa ini," teriak salah satu pemuda. Namun, Raka hanya memeluk bayi itu erat-erat, berdoa dalam hati agar Tuhan melindungi dirinya dan bayi yang tak berdosa itu. Hari-hari terus berlalu, penghinaan warga desa tak pernah berhenti. Setiap kali Raka pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan bayi, para pedagang selalu mematok harga lebih mahal dari biasanya. Bahkan, ada yang terang-terangan menolak menjual barang dagangannya kepada Raka. "Kami tidak mau uang dari pemelihara siluman," bentak salah seorang pedagang. Raka hanya bisa menelan rasa sakit itu dalam diam. Ia sadar, kehadiran bayi itu telah membuat hidupnya semakin sulit. Tapi rasa kasih sayangnya lebih besar dari semua hinaan yang ia terima. Meski hidup serba kekurangan, Raka tetap merawat bayi itu dengan penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memanjatkan doa agar bayi itu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Namun, tanpa disadari warga desa, keajaiban perlahan mulai menghampiri hidup Raka. Setiap kali melaut, ikan-ikan seolah berbondong-bondong masuk ke dalam jala Raka. Bahkan, di saat para nelayan lain pulang dengan tangan hampa, Raka selalu membawa hasil tangkapan yang melimpah. "Ini pasti ulah siluman bayi itu. Jangan-jangan dia memang memelihara makhluk gaib," bisik warga dengan penuh dengki. Hati Raka semakin sakit mendengar fitnah itu. Tapi ia tahu, Tuhan sedang menguji kesabarannya. Malam itu, ketika bayi itu tertidur pulas di pangkuannya, Raka membisikkan doa yang tulus. "Aku tidak peduli seberapa besar hinaan yang aku terima. Selama Tuhan mempercayakanmu padaku, aku akan menjagamu dengan sepenuh hati." Tanpa disadari, sebutir air mata jatuh dari mata bayi mungil itu. Saat itulah angin malam bertiup lembut, membawa aroma melati yang begitu harum memenuhi rumah kecil. Meski hinaan terus menghujani, Raka tak pernah membalas. Ia tetap menjalani hidup dengan hati yang ikhlas. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia bergegas menuju pantai membawa jala dan perahu kecilnya. Bayi mungil yang ia beri nama Melati selalu ia titipkan kepada tetangganya yang makin mencurahkan isi hatinya kepada laut. "Ya Allah,
Aku hanya ingin menolong bayi ini, jika memang dia ujian untukku. Aku terima, tapi tolong beri aku sedikit rezeki agar kami bisa makan hari ini, ucap Raka sambil menebarkan jala ke laut. Anehnya, sejak bayi itu ia rawat, ikan-ikan selalu memenuhi jala Raka. Setiap kali ia menarik jala, ikan-ikan besar seperti kakap, tuna, bahkan udang laut yang jarang ditemukan selalu terperangkap dalam jumlah banyak. Padahal nelayan lain sering mengeluh hasil tangkapan mereka semakin menipis. Warga desa yang melihat kejadian itu semakin curiga. Tak masuk akal, si Raka pasti memelihara tuyul atau jin laut. Bisik seorang nelayan, namun, tak ada bukti untuk menuduhnya secara langsung. Raka menjual hasil tangkapannya dengan harga murah kepada warga miskin di desa. Tapi kebaikan itu tetap tak membuat warga luluh. Mereka justru menuduh Raka menyihir ikan agar masuk ke jalannya. Hingga suatu hari, seorang pemuka desa bernama Pak Leman mendatangi rumah Raka. "Raka, aku tahu kau pemuda baik. Tapi orang-orang mulai resah. Mereka bilang kau punya ilmu hitam. Lebih baik kau tinggalkan bayi itu, sebelum semuanya bertambah buruk." Mendengar itu, Raka hanya menundukkan kepala. Air matanya menetes, tapi ia tak berkata apa-apa. Baginya, bayi kecil itu adalah amanah yang tak boleh ia buang. Waktu terus berlalu, Melati tumbuh menjadi bayi yang sehat dan cantik. Rambutnya hitam lebat, kulitnya seputih kapas, dan matanya bening seperti permata. Setiap kali Raka menggendong Melati ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, semua mata selalu tertuju pada bayi itu. "Anak siapa sih itu? Kok cantik sekali," bisik para wanita desa. Namun, pujian itu selalu disertai dengan nada sinis. "Jangan-jangan anak siluman, makanya cantik begitu," ucap yang lain. Raka hanya menunduk, berusaha menahan sakit hati. Semakin hari, keberuntungan terus menghampiri. Setiap kali Raka melaut, hasil tangkapannya semakin berlimpah. Bahkan ia sering menemukan mutiara di dalam kerang yang ia bawa pulang. Namun, semua rezeki itu ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin di desa. Ia tak pernah hidup mewah atau menyombongkan diri. Namun, kebaikan Raka tak pernah dianggap. Warga desa semakin iri. Mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa bayi itu adalah penjelmaan jin laut yang sengaja dikirim untuk menyesatkan manusia. "Awas, jangan dekat-dekat rumah Raka. Bisa-bisa kita kena sial juga," teriak seorang wanita di pasar. Hinaan itu semakin menjadi-jadi hingga tak ada satupun warga yang mau berbicara dengan Raka. Mereka menganggap pemuda miskin itu sudah membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Meski hatinya sakit, Raka tetap sabar. Ia hanya memandang bayi kecil di pelukannya dengan penuh kasih sayang. "Kita hanya berdua, Nak, biarlah mereka berkata apa, selama ayah masih bisa melindungimu, ayah tak akan pernah meninggalkanmu," bisik Raka sambil mencium kening Melati. Namun, fitnah itu semakin parah. Hingga suatu malam, rumah kecil Raka dilempari batu oleh sekelompok warga. Mereka menuntut agar Raka meninggalkan bayi itu di pantai. "Buang bayi itu, jangan bawa sial ke desa ini," teriak seorang warga. Malam itu, Raka hanya bisa berdoa sambil mendekap Melati yang menangis ketakutan. "Ya Allah, jika memang bayi ini adalah titipanmu, tolong lindungi dia dari tangan-tangan yang zalim." Namun, cobaan demi cobaan belum berakhir. Malam itu, angin laut berhembus lembut. Raka duduk di sudut gubuk reyotnya sambil menimang bayi perempuan yang semakin hari semakin cantik. Wajah bayi itu terlihat bersinar di bawah cahaya bulan purnama. Raka yang sedang melamun, tak menyadari bahwa malam itu adalah malam ke-40 sejak ia menemukan bayi tersebut. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan.
Aroma wangi bunga melati semerbak memenuhi udara. Jantung Raka berdegup kencang. Ia menatap sekeliling, namun tak ada siapapun. Saat itulah suara lembut terdengar dari bayi mungil yang ada dalam pelukannya. "Terima kasih, Ayah, kau telah menyelamatkanku." Mata Raka membelalak. Ia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Bayi sekecil itu berbicara. Tubuhnya gemetar hebat, namun tangannya tetap erat memeluk bayi tersebut. Bayi itu menatap Raka dengan mata bening, seolah ingin menenangkan hatinya. "Jangan takut, Ayah. Aku bukan bayi biasa. Aku adalah titisan Ratu Pantai Selatan yang sedang diuji oleh alam. Kau telah menunjukkan kasih sayang tanpa pamrih. Kau telah lulus dari ujian ini." Air mata Raka perlahan menetes. Selama ini ia dihina, difitnah, bahkan diusir oleh warga desa. Namun, ia tak pernah membenci siapapun. Ia hanya berpegang pada keyakinannya bahwa bayi ini adalah titipan Tuhan. "Mengapa aku?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Karena hatimu bersih. Kau orang yang dipilih untuk menjaga titisan kerajaan laut. Aku akan pergi suatu saat nanti. Tapi sebelum itu, aku akan membawa keberkahan dalam hidupmu. Selama kau tetap rendah hati dan ikhlas menolong sesama." Raka menangis sejadi-jadinya. Ia tak pernah menyangka bahwa bayi yang selama ini ia rawat dengan kasih sayang adalah makhluk suci dari kerajaan gaib. Malam itu, Raka bersujud syukur. Meski hatinya sedih karena tahu bayi itu akan pergi suatu saat nanti, ia tetap bersyukur telah dipercaya menjaga titipan mulia. Meski sudah mendapat banyak keberkahan, Raka tetap dianggap hina oleh warga desa. Fitnah demi fitnah semakin menyebar, membuat hidupnya semakin tertekan. Suatu hari, kepala desa dan para warga berkumpul di balai desa, memanggil Raka untuk diadili. "Kau pasti memelihara tuyul atau siluman, Raka. Mana mungkin seorang nelayan miskin bisa mendadak kaya tanpa bantuan ilmu hitam?" teriak salah satu warga dengan penuh emosi. Raka hanya menunduk, memeluk bayi kecil yang selama ini dirawatnya. Ia tak mampu membela diri. Tak ada seorang pun yang mau mendengar penjelasannya. Dengan penuh amarah, warga memutuskan untuk mengusir Raka dari desa. Malam itu, di bawah rinai hujan, Raka berjalan meninggalkan desa bersama bayi mungil dalam dekapannya. Hatinya terasa hancur, tapi ia tetap bersyukur karena masih bisa merawat bayi yang sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Tanpa disadari, air matanya menetes. Namun bayi itu hanya tersenyum seolah tahu masa depan yang penuh berkah sedang menanti. Bertahun-tahun berlalu, Raka merantau ke kota kecil di seberang pulau. Berkat kerja keras dan kejujurannya, ia berhasil membuka usaha dagang kecil-kecilan hingga akhirnya menjadi saudagar kaya. Bayi yang dulu ia temukan kini tumbuh menjadi gadis cantik dengan wajah bercahaya, seolah bukan manusia biasa. Setiap orang yang melihat gadis itu selalu merasa tenang dan damai. Namun, pada suatu malam bulan purnama, gadis itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Raka mencari ke seluruh penjuru kota, namun yang ia temukan hanyalah sehelai kain hijau berkilau di kamar tidur gadis itu dan wangi bunga melati yang semerbak memenuhi ruangan. Sejak saat itu, keberkahan terus mengalir dalam hidup Raka tanpa henti. Hatinya sedih, namun ia sadar bahwa bayi yang pernah ia selamatkan adalah titisan Nyi Roro Kidul yang sedang menguji ketulusan hatinya. Raka pun menghabiskan sisa hidupnya dengan membantu orang miskin, berharap kebaikan yang ia tanam akan terus menjadi berkah bagi banyak orang.